Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Saudara penerima SP3 kasus jasa Jokowi Egy Sujana minta proses hukum pelaporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo tetap berjalan. Egy mengaku tersinggung dituding pengkhianat oleh Roy Suryo karena menemui Jokowi di Solo. Ditemui di Barreskrim Polri Rabu siang, Egy Sujana menyinggung kembali soal laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Roy Suryo. Egy dan Damai Lubis sebelumnya melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Kozinudin karena merasa disindir oleh ucapan Roy soal kehilangan 2 tuyul. Egy bilang Roy harus menjelaskan maksud kalimat membeli sehingga tidak termasuk dalam fitnah dan pencemaran nama baik. Egy juga bilang membuka kesempatan jika pihak Roy ingin meminta maaf, namun ia pastikan hukum berjalan terus. Pengkhianat telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Harus rela dong diadili. Jangan nggak rela, jangan pakai jelasin maksudnya. Hukum tidak ada maksudnya. Hukum itu exactly apa yang tertulis, dan hukum adalah produk dari moral bangsa kita. RJ ini pasal 79 tadi ayat 5 dinyatakan harus mendapatkan penetapan pengadilan. Emangnya singkong dicabut-cabut diminta hentikan? Yang benar aja lah, sudah 8 bulan, berapa bulan ini kita lakukan penyidikan. Hadir sebagai saksi ahli pertama dari pihak penggugat, Roy Suryo memaparkan hasil analisa dan penelitiannya soal ijazah Jokowi. Di awal sidang, kuasa hukum Jokowi YB Irfan keberatan dengan 2 saksi ahli yaitu Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Alasannya, kedua saksi ahli merupakan tersangka dalam kasus yang terkait dengan ijazah Jokowi. Sebagai balasan, Roy pun menolak menjawab pertanyaan yang diajukan kuasa hukum Jokowi. Apakah saudara pernah untuk melakukan wawancara terhadap dekan Fakultas Kehutanan? Apa maksud pertanyaan ini? Bapak kan keberatan dengan kehadiran saya. Kalau Bapak masih menanyakan kepada saya, apa gunanya jawaban saya? Bapak kan keberatan. Saya jelek-jelek begini sudah sering hadir di persidangan, Bapak. Tak jauh berbeda dengan keterangannya di berbagai kesempatan, dalam sidang Citizen Lawsuit di Solo, Roy kembali memaparkan soal adanya perbedaan mencolok pada 2 lembar kertas dalam 1 bundel skripsi. Saat konvers hari Senin lalu, Roy menjelaskan jika lembar di sisi kanan tampak lebih kusam dan diperkirakan telah berusia sekitar 40 tahun. Sementara lembar lainnya terlihat berbeda kondisi fisiknya meski keduanya berada dalam 1 jilid skripsi yang sama. Ini adalah kertas yang sangat indah, kertas baru, karena ini sudah dicetak dengan mesin cetak baru, pakai inkjet ini. Padahal mesin inkjet itu belum ada di tahun 85. Adanya adalah tahun 85 adalah mesin ketik ini. Teman-teman bisa lihat, kertasnya saja beda. Kertas sebelah kanan sudah kusem atau belawus dalam bahasa daerah. Kertas sebelah kiri masih tampak baru. Dan itu deskripsi yang sama, logis tidak? Selain memaparkan temuan mereka terkait ijazah Jokowi, pihak Roy yang didukung ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno kembali mendesak polisi untuk mencabut laporan Jokowi soal dugaan fitnah kepada Roy, Rismon, dan Tifa. Hal ini sebagai buntut dari SP3 yang dikeluarkan untuk Egy Sujana dan Damai Lubis. Perbuatan pencemaran nama baik dan fitnah karena sudah diarahkan ke RJ ini pasal 79 tadi ayat 5 dinyatakan harus mendapatkan penetapan pengadilan. Perbuatan yang dituduhkan kepada 8 orang berarti sudah selesai, tidak akan dilanjutkan lagi karena tidak akan mungkin bisa diproses ke kejaksaan ataupun ke pengadilan. Desakan pemberian SP3 dari kubu Roy ini dinilai relawan Jokowi sebagai bentuk putus asa Roy CS menghadapi proses hukum di Polda Metro Jaya. Mereka bahkan menantang agar segala dalil yang disampaikan kubu Roy diajukan lewat pra-peradilan.
Emangnya singkong dicabut-cabut diminta hentikan? Hah? Yang bener aja lah, sudah 8 bulan, berapa bulan ini kita lakukan penyidikan. Jadi kan kita lihat ya, yang saya katakan tadi, mereka ini sudah putus asa, sudah desperate untuk itu. Mau mana celah mana lagi untuk kita? Udah suruh prapit aja bang, suruh prapit aja. Kita tantang dari dulu minta Tantang aja prapit aja lah. Tapi nggak berani mereka prapit. Nggak berani juga. Apalagi Abang Refil Harun kan selalu menghindar untuk prapit untuk itu. Dengan Prapit alasan-alasan kau, mereka. prapit kau. Iya. Sebelumnya, kubu Roy juga mencoba upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi melalui uji material sejumlah pasal yang membuat mereka jadi tersangka kasus ijazah. Kubu Roy minta agar sebagai peneliti atas ijazah milik mantan pejabat publik tidak dapat dipidana. Dan jauh sebelumnya, kubu Roy juga sudah meminta bantuan Komnas HAM. Mereka bilang ada sejumlah pelanggaran HAM dalam penanganan kasus ijazah di Polda Metro Jaya, seperti penetapan tersangka serta pelimpahan perkara yang dinilai sangat bermasalah, serta pasal-pasal yang dikenakan pada Roy CS yang dinilainya tidak layak. Tim Liputan Kompas TV. Setelah mendesak polisi agar menerbitkan SP3 untuk kasusnya, Roy Suryo kembali menyoal sejumlah temuannya terkait ijazah hingga lembar skripsi Jokowi. Lalu apa sebenarnya strategi Roy CS menghadapi gugatan Jokowi? Apalagi Jokowi pastikan kasusnya harus sampai ke pengadilan. Benarkah permintaan SP3 karena Roy Suryo sudah putus asa? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad